Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Ada satu ibadat halaman baik. Dua tujuh ya. Apa kalimatnya? Apa? Sekarang dua berapa? Sekarang besar berapa? Faminat tasabuhi wa Bismillahirrahmanirrahim. Faminat tasabuhil muharrami iku wis nih Ghadfur rajuli yadahu warijlahu bil hinai bi ghairi ngudrin. Di antara menyerupai jenis kelamin yang berbeda yang diharamkan, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, itu kan haram hukumnya. Di antaranya di sini dicontohkan ghadbur rajuli yadahu warijlahu bil hinai bi ghairi ngudrin. Seorang laki-laki memakai pewarna kuku di kuku tangan dan kakinya dengan pewarna kuku tanpa ada alasan yang benar. Mungkin alasan benarnya mungkin untuk pengobatan atau untuk penyamaran atau apa. Wasti'malur rajuli asyaba apa ya? Wal kawafi allati fiha khuyutul qasfi walau yasiron li annahu min zinatin nisa'i al mukhtassati bihinna. Dan misalnya lagi seorang laki-laki memakai pakaian dan tutup kepala yang yang khusus untuk perempuan ya, yang memakai hiasan-hiasan kayak tuh kasbi apa ngene apa ki memakai serat-serat hiasan meskipun cuma sedikit. Karena itu adalah perhiasan yang khusus wanita. Karena itu perhiasannya wanita yang khusus untuk wanita. Ini cuma contoh aja. Jadi intinya ini pokoknya kalau budaya setempat itu mengatakan bahwa itu adalah biasa digunakan perempuan, kemudian laki-laki menggunakannya dengan niat dalam hati itu, niatnya itu atau maksudnya itu menyerupai perempuan, berlagak perempuan, padahal tidak ada alasan yang masuk akal bisa dibenarkan. Nah, seperti itu haram. Waman fa'ala minar rijali shara mutasyabihan bina. Siapa saja yang melakukan, laki-laki yang melakukan itu, maka jadilah laki-laki itu berarti menyerupai perempuan. Malngunan ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang terlaknat
atas lesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Nabi. Wa mahruman min hilyatil jannati, dan terhalang dari perhiasan-perhiasan surga. Maksudnya tidak bisa masuk surga. Maksudnya lagi itu dosanya itu kalau belum diampuni Allah atau belum ditebus ke neraka, orang itu ya tidak bisa masuk surga. Nanti perinciannya kayak begini. Itu kan dosa maksiat. Ya tidak sampai murtad. Albasanallahu ta'ala bimannihi wa karamihi khilyatal jannati. Mudah-mudahan Allah memakaikan untuk kita atas sifat pemberi anugerahnya dan sifat mulianya Allah, memakaikan kita dengan pakaian-pakaian surga. Amin. Ini tentang menyerupai jenis kelamin lain. Pokoknya intinya itu yang diharamkan oleh Islam, laki-laki itu jangan berpenampilan perempuan, perempuan juga jangan berpenampilan laki-laki. Atau kalau apa jenenge diteliti lagi, maksudnya itu kurang lebih kalau jadi laki-laki ya jadilah laki-laki yang sempurna. Jadi perempuan ya jadilah perempuan yang sempurna. Jangan setengah laki-laki setengah perempuan. Nah, kecuali semuanya itu kan ada perkecualiannya. Ada alasan yang benar yang bisa diterima, yang masuk akal. Nanti apa jenenge ada hukum lainnya lagi. Babung iyadatil maridi, bab tentang menjenguk orang yang sakit. Akhraja Muslimun, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati, ya ibna Adam maritu falam tangudni. Qala ya Rabbi kaifa anguduka wa anta rabbul alamin. Qala amma ngalimta anna abdi fulanan marida falam tangudhu. Ama ngalimta annaka law nguttahu lawajattani indahu ay lawajatta indahu sawabi alladhi la nihayata li ngazmihi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis qudsi bahwa sungguh Allah Ta'ala itu berfirman di hari kiamat, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, aku sakit dan kamu tidak mau menjengukku. Kemudian Ibnu Adam atau manusia itu menjawab, wahai Tuhan, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah berfirman, qala ama ngalimta anna abdi fulanan marida, dan seterusnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku yaitu si fulan itu sakit, kamu tidak menjenguknya. Ama ngalimta annaka la ngutahu lawajattani indahu. Apakah kamu tidak tahu, sungguh jika engkau menjenguk si fulan yang sakit itu, maka engkau akan menjumpaiku di sisinya. Ai lawajatta indahu sawabi alladzi la nihayata li ngazmihi. Maksudnya engkau akan menemukan di sisi orang itu pahalaku, pahala dari Allah yang tidak ada batasnya, batas kebesarannya, keagungannya. Jadi di hari kiamat Allah nanti menanyai kalau ada orang mendengar orang sakit, ini ya bisa dimana anang abdi, hambaku, artinya orang yang benar-benar ya terutama gitu, yang benar-benar soleh gitu. Atau tetangga atau macam-macam sakit tidak mau menjenguk, itu ditanya Allah, kamu tidak menjengukku waktu aku sakit,
Bagaimana mungkin engkau sakit, wahai Tuhan semesta alam? Terus bagaimana aku menjengukmu, wahai Tuhan semesta alam? Maksudnya adalah kamu melihat hambaku sakit, kamu kok tidak menjenguk. Kalau kamu menjenguk kan kamu akan menjumpaiku di dekatnya. Maksudnya itu kamu akan memperoleh pahalaku yang banyaknya atau besarnya itu tidak ada batasnya, saking banyaknya. Ini menjenguk orang sakit, terutama kalau sakitnya parah itu kan ya kita terus jadi ingat tahu bahwa Allah telah memberi kita kesehatan. Bahwa ternyata orang sakit ya tidak enak. Bahwa kadang-kadang sakit itu pertanda dekatnya kematian. Terus jadi kita ingat bahwa kita itu akan mati, kan? Dan begitu itu kan kita terus bisa teringat lagi bahwa semuanya ini kan di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita kan terus menjadi mengingat Allah. Terus kita bisa bersikap lebih baik lagi, ya, memperbaiki diri. Nek bendina tilek wong lara kaya dokter apa perawatan kaya iso kebal ya. Kebal lah dadi wong lara wis biasa, wong mati wis biasa, ndelok wong mati. Itu ada orang mau mati wis biasa. Ya lama-lama kebal juga. Lah apa-apa ya kadang-kadang marai kecuali dokter-dokter yang imannya kuat, takwanya kuat lah itu ya tidak akan pernah kebal. Karena pasti bisa memetik pelajaran. Dan sebenarnya itu semua hal kan bisa dipetik sebagai pelajaran. Apa saja yang kita alami maupun apa saja yang kita lihat dialami orang lain, itu kan sebenarnya bisa diambil pelajaran untuk lebih takwa kepada Allah. Aslinya kan kayak begitu. Ning ya wa ma yadzakaru illa ulul albab. Memang orang itu tidak bisa mengambil pelajaran, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang yang memiliki hati. Maksudnya ini memiliki iman, ya, memiliki takwa, rasa takut kepada Allah, lah itu bisa memetik pelajaran. Nek ora ya biasa wae apa-apa semua peristiwa itu jadi ora ana pelajaran apa-apa, kecuali menjadi tontonan. Apalagi orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjenguk orang sakit itu jangan lama-lama, kan ada. Jangan lama-lama, terlalu lama nanti malah capek yang dijenguk, malah itu mempercepat datangnya malaikat Israil, kan ada. Ya kira-kira. Tapi kalau yang sakit pengen ditunggu lama, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira apa jenenge tidak bisa menemui lama-lama, ya jangan lama-lama, semenit 2 menit salaman mendoakan, nanti kan ada doanya. Dan kalau kita bisa membantu ya kita bantu. Misalnya ini butuh biaya, kita ada uang ya kita bantu, kita bawain uang. Tidak ada uang ya kita punya makanan ya bawain makanan. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tapi kita bisa mencarikan cara untuk apa jenenge, mungkin mencari kartu apa jenenge supaya pengobatannya menjadi murah, kita bisa mencarikan suratnya, ya kita carikan, itu membantu. Ditambah mendoakan tentu saja, ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaraniyu annal nga'ida yudhilluhullahu bi 75 alfa malakin. Imam Tabarani meriwayatkan bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu oleh Allah itu dinaungi, diberi naungan 75.000 malaikat. Allah itu memerintahkan orang yang menjenguk orang sakit supaya menaunginya, melindunginya. Malaikat yang disuruh itu 75.000.
nek ming panunen ya ora usah ditiliki, atene bendina tilek parman. Upama parman iki panunen lho. Ning parman iki ra panunen dadi. Nek kira-kira larane iki parah ngono lho. Kadang-kadang orang ya cuma anu saja to. Apa kuwi jenenge lebay to, lara apa, tilek gruduk-gruduk. Ya nek apik-apik silaturahim. Tapi yang dimaksud di sini ya sakit-sakit yang serius gitu loh. Nah kuwi dadi nek ming lara yo misale sapa apa jenenge Parman lara untu ngono. Tilek rame-rame gruduk-gruduk lah ya ming lara untu nang kewe mari dhewe ya ta. Ning ya ora apa-apa nek tilek oleh ra oleh ning ya ora ngene iki njur malaikat 70.000 tak kon iki piye ora ya piye tilek Parman. Yang Parman ming lara untu tileki ngono. Lara untuwe teke lara ing teke kokean turu. Apa lara kecetit, apane Parman lara kecetit ta. Rame-rame tilek Parman ngopo kecetit. Ngopo kecetit? Anu wingi pek rambutan ta lah ya. Bukan itu yang dimaksud sakit yang serius gitu loh. Jadi nek ana kancamu lara tak SMS sakitnya serius rai. Kira-kira sarmati rom. Aku jenenge menyakiti itu. Ya. Kowe jenenge ya delok-delok ana lho wong iki delok-delok yang jelas itu kan begini, menjenguk orang sakit itu maksudnya orang sakit itu kan sedih. Jadi kalau bisa kita ringankan kesedihannya, mungkin urusannya kita bantu, kita selesaikan. Mungkin juga kalau kangen dengan kita, pengen ketemu kita, dia kan lagi sakit, nggak mungkin menemui kita, padahal kepengen ketemu kita. Nah kita yang datang, itu delok. Wong sing lara wis ngite pol karo kowe, ya ta? Kowe tilek iki ming marai serangan jantung, ngono lho. Ya ta? Biyen ana sapa Pak Harto itu mantan presiden sakit. Ana tokoh politik yang dibenci oleh Pak Harto menjenguk akhirnya ditolak to. Lha kuwi aleman kabeh kuwi, ya ta. Nang cetha sing lara ki sengite pol karo wong kuwi kok ya arti lek ya ngopo to? Ya masalah iki mung urusane pencitraan ta biar ketok apik, biar ketok apa. Wong saiki kan motifnya itu macam-macam. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Kalau jadi santri itu ya harus lugu saja apa adanya. Nah, sama tau dengan ada kesedihan atau apa jenenge, ada kegembiraan, ada orang gembira atau ada orang sedih. Dan kira-kira kita bukan GR ya, kira-kira mesti orang ini karena dekat dengan kita ingin kita datang, ya kita datang. Gitu loh. Ada orang gembira dengan kita itu bencinya bukan main. Ya jangan datang kamu merusak kegembiraannya itu. Orang lagi sedih, bencinya bukan main dengan kita. Entah apa sebabnya, entah siapa yang salah. Terlepas dari persoalan itu. Ya jangan jenguk, kamu malah menambah sakit nanti. Gitu loh. Dibuat nyaman loh. Kita Islam itu kan itu membuat nyaman orang lain, membuat enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari fil adabi salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin ngiyadatul maridi wa suhudul janazati wa tasmitul ngatisi idza hamidallah taala. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan tata krama adab. Salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin ngiyadatul marid wa suhudul janazah wa tasmitul ngatis idza hamidallah taala. 3 hal yang menjadi haknya tiap-tiap orang Islam adalah hak di situ itu ya maksudnya sekaligus kewajiban. Yaitu menjenguk orang sakit, terus mendatangi jenazah maksudnya melayat. Terus suhud ini juga bisa bersaksi toh. Maksudnya bersaksi ki ana kene secara umum diartikan melayat. Dan apa kuwi jenenge mendoakan orang yang bersin ketika orang itu memuji Allah Ta'ala mengucapkan alhamdulillah. Ini kan semua hukumnya sunat.
menjenguk orang sakit, ada orang sakit dijenguk. Orang sakit itu sedih, gimana caranya agar sedihnya berkurang, kita jenguk, kita bantu. Kemudian orang mati ya kita melayat. Melayat itu ya kalau di situ belum dimandikan mayatnya ya kita ikut memandikan. Di situ belum ada kafan ya kita usahakan ada kafan dan kita kafani. Kita sholatkan. Kita buatkan lubang. Lubang apa jenenge? Untuk menguburkannya. Kalau belum ada loh, jadi nek randhe tangga ya repot ya toh. Suami istri jauh dari tetangga, wadane ning daerah si Fatah kuwi, wadane Jambi kono to. Di tengah hutan karet, tetangganya cuma karet, alhamdulillah salah satu mati ya repot ngedusi dhewe, ya toh, memandikan sendiri. Kafan juga enggak ada, adanya cuma lembaran karet. Ya wis taleni ya toh. Kemudian buat lubang kubur, kemudian menyolatkan. Habis menyolatkan, waduh ini belum dibuat lubang, buat lubang, memasukkan sendiri, kubur dhewe, ya. Mau mantap lagi ya, menalkin sendiri ya toh. Repot iki nek ra duwe kanca, ra duwe tangga. Duwe kanca duwe tangga ning ngrano sing seneng ya repot kuwi ya toh. Bismillahirrahmanirrahim itu kan sunat apa sih? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada yang mengerjakan. Kalau tidak seorang pun mengerjakan ya nanti dosa untuk ngurusi jenazah. Kemudian kalau ada orang bersin, kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, disunatkan kita mendoakan. Jebret, alhamdulillah. Dia bilang gitu. Ya kita mengucapkan yarhamukallah. Yang bersih nanti ganti mendoakan yahdikumullah. Yang mendengar membalas doa lagi yaghfirullahu li walakum. Yang bersin ya wis entek kuwi ora saut-sautan wae to. Dan kita lihat-lihat makanya karena itu kan mengandung sunat. Kalau kira-kira bersin, di situ lagi banyak orang lagi bercakap-cakap, lagi ribet. Yang mengucapkannya alhamdulillah pelan-pelan saja. Baru dapat saudara-saudara, mari kita dengarkan pendapat saudara Kajiwanto. Terus misalnya Parman lagi ini enggak contoh apa. Jebret, alhamdulillah matamu. Ya alhamdulillahnya jangan keras-keras dong. Nanti soalnya ganggu terus. Ya alhamdulillah bergemuruh atau. Ya tidak perlu begitu. Lihat-lihat konteksnya mana yang lebih penting gitu loh. Aku diceritani bapaknya Fatah tadi itu ada aliran. Jadi lurah, agak rapat, tengah-tengah rapat agak serius gitu, krungu adzan langsung semprung meninggalkan tempat rapat tanpa pamit, tanpa adzan. Lah ya gitu itu benar sih benar, tapi tidak tepat kayak begitu itu. Itu loh. Itu mesti malah wonge ra tau salat, dadi kemerungsung salat. Wong gene salat ora tau kesusu salat itu. Nah, itu kan namanya tidak tepat. Jadi Islam itu tidak kaku seperti itu, atau? Itu bapaknya Fatah itu cerita, udah jenggotnya nggak dicukur lagi, pokoknya godek juga nggak dicukur dari begini katanya itu, di wajahnya itu kotak lebar. Injur ngopo, ngono iki injur ngopo? Sunat, iya sunat ya delok-delok rupamu kok kethek ngono. Sunat kalau itu nambah ganteng nambahin. Kalau enggak nambah jelek ya makruh. Bisa haram kalau orang melihat jijik kan, berarti membuat jijik orang kan haram. Ya itu artinya Islam itu dipikir tenan ngono lho, waton-watonan. Sekarang kan banyak aliran waton-watonan itu. Hadisnya sahih iya ngerti, kiai iki semua ngerti itu hadisnya sahih. Mung pemahamannya yang orang itu kadang-kadang ngawur. Agak salat 7 dina kok bathuke iteng-tunteng ta. Mbah Dim iki jutaan tahun salat ta. Ora nganggo bathuk ireng tunteng kok. Kuwi mesti le sujud salah kuwi. Mula margi iki rumangsa sujude salah didelikke terus ini ta. Wong salat subuh esuk telat kok bathuke ireng iki lho. Ya mungkin margi iki diam-diam 1000 rakaat setiap hari. Ora ngerti ta husnudzon.
Nek didelekke nek kira-kira bathuk ireng iki didelekke ora usah diketok-ketokke anu. Dadi maket matane. Ya salahmu bathukmu dadak ireng. Min asari sujud ya enggak kayak gitulah. Min asari sujud bekas sujud di kening itu maksudnya perilakunya. Di akhirat nanti memang bercahaya. Di dunia nek iteng ngono kuwi liar bercahaya piye ya ta? Upama bercahaya kan dadi ra sida kuwi wong iteng ketutupan. Lampu ini kalau dikasih cat iteng ya ora sidono. Ada aneh-aneh. Jangan begitulah apa-apa ki ndelok empan-papan ngono lho. Biasane ngene iki tiba-tiba agak kita lagi ngaji serius kayak gini. Oh guyu kok serius. Lah ya guyu itu serius. Tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum." Ya piye ya dhewe. Nek musuh aku sama ora cerewet minggadono nek. Ya saya gitu berat. Jawab salam itu wajib. Ning orang yang mengucapkan salam dalam konteks seperti ini itu bangsat. Udah gitu aja kalau saya. Jadi jangan pernah kita itu mudah diperalat oleh orang bodoh. Dalil agama itu kan semua itu keren. Kan itu toh? Penerapannya juga harus keren. Gitu toh? Ya statusnya Mas PI itu loh. Rasulullah itu keren. Orang niru ngaku-ngaku niru Rasulullah enggak keren sama sekali. Gimana? Rasulullah itu bijaksana. Orang ngaku-ngaku niru Rasulullah tapi enggak bijaksana. Rasulullah itu toleran misalnya. Orang ngaku-ngaku pengikut Rasulullah meniru Rasulullah sama sekali tidak toleran. Itu namanya kan ya enggak ngerti siapa Rasulullah itu namanya. Dan ngaku-ngaku pula. Jangan sampai kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah itu lihat-lihat situasinya. Kalau misalnya situasinya lagi orang itu mesti malas kalau kita mengucapkan alhamdulillah terus harus menyaut doa itu ya pelan-pelan jebret. Nah kan bisa itu. Nang kono ati gitu. Wong biasane nek ora ana wong jebret ya meneng wae. Lah kok mbasa ana wong kalau alhamdulillah mantep banget itu lho. Wah, wis. Wong biasane ya nyanyuk ta? Pembahasan ketemu kiai kok insyaallah Pak Kiai subhanallah. Masyaallah. Alah nyok. Rasah kok ngono kuwi. Rasah diketok-ketokke, Islami rasah diketok-ketokke. Ngibadah ya enggak usah ditampak-tampakin. Nah itu ta. Oh biasanya kalau enggak ada orang juga enggak pegang tasbih. Ada orang kok langsung megang tasbih ngobrol karo diwawancarai. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, ngapa ana lho tasbih jebule diitung iki cacahe 22. Aduh. Iki ngopo? Tapi wartawannya itu harusnya cerdas katanya. Bapak itu bak tasbih ya, baca apa itu? Yang baca tasbih, bacaannya gimana? Paling jawabannya tasbih ngono lho. Ketahuan bodohnya. Jadi apa-apa kan delok situasi, delok kondisi. Coba bayangkan misalnya ini ada orang datang, "Assalamualaikum." Nah, kita kan mau tidak mau menjawab Waalaikumsalam. Nek yang ngajar saya bisa tak getak saknalika. Ngopo cerewetan itu toh? Nek sing mulang mungkin mari mriki kabeh, "Waalaikumsalam" kabeh, "Waalaikumsalam" terus salaman mboko siji. Bubar le ngaji. Salaman itu sunat. Loh iya sunat, iya tahu gitu loh. Tapi kan ya lihat situasi kondisinya, mana yang lebih penting, mana yang lebih ya ini. Mendengar azan segera siap untuk datang ke tempat sholat jamaah itu memang penting, bagus. Tapi kalau sedang majelis taklim ya boleh ditunda. Lebih penting majelis taklimnya kan begitu toh. Nah, ini kadang-kadang orang sekarang itu aneh-aneh. Tapi yang kita jangan ikut-ikutan, makanya itu jangan ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zaman dulu itu yang suka aneh-aneh seniman. Kalau sekarang itu orang yang sok soleh itu ya aneh-aneh. Jadi bahkan melebihi seniman. Karena menerapkan agama dengan bodoh. Nah, ini kalau apa nih kita apa lagi mumpung kalian. Kalau bersin itu kan hadiah dari Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah. Enggak bersin itu kalau banyak bersin tanda mau pilek. Iya itu meskipun tanda mau pilek tapi itu hadiah dari Allah. Toh banyak juga orang yang mau pilek tidak ada bersinnya. Nah, ini itu. Nah, mengucapkan alhamdulillah. Nanti kalau menurut kesehatan kan bersin itu kan membuang banyak penyakit. Nah, ini tugasnya dokter itu yang menjelaskan.
kebalikannya dengan menguap, angop. Itu hadiah dari setan. Mula ungap angop berarti kamu mesra. Nah itu, ini kan kitab apa ya gini. Kali ya suwe banget lah buka kitabnya iki. Makanya kalau menguap itu astagfirullah. Ini itu toh. Kalau bersin itu jangan ditahan. Jangan ditahan. Itu maksudnya ya lihat situasi juga, ngono lho. Jangan ditahan. Kamu di depan temanmu. Wah ya itu namanya kamu menantang berkelahi. Jebret nang raine irsad ae. Irsad langsung. Ya muni alhamdulillah kok ora muni yarhamukallah Sat. Ngono. Ya delok-delok, gitu loh, ditutup apa piye. Diarahkan ke arah kiri apa, ke arah orang yang ke arah yang di situ enggak ada orang. Kalau menguap itu ditahan. Gitu loh. Kalau terpalnya ditahan tidak bisa ya ditutup dengan tangan kiri. Ya, sebenarnya kalau etikanya kan begini. Nutupnya kayak gini. Jadi bukan bukan, ini parman nih. Ora. Walah parman anak mbarep. Nah, begini, nutupnya gini ya. Nutupnya gini. Nah, kalau terpaksa dan ditahan. Ya ada resep lagi yang di kitab apa lagi ya, lupa aku. Kalau kamu menguap, kamu mengingat tidak ada nabi yang menguap, apalagi Rasulullah Rasul kita itu enggak pernah menguap. Itu enggak jadi menguap. Coba buktikan. Pengen menguap, mau menguap itu baru 1/4 dari adegan menguap, kamu ingat Rasulullah enggak pernah menguap. Ya cuma segitu aja, habis itu enggak jadi menguap. Jadi menguap itu bukan persoalan ngantuk. Gitu. Kalau menurut kesehatan menguap itu kan kekurangan oksigen. Tapi sebenarnya kekurangan oksigen itu tidak harus juga dengan menguap terus terobati, enggak. Nabi itu enggak pernah, enggak ada nabi kok menguap. Ngono lho. Nabi ngapa-ngop ini nabi apa? Ora ono. Enggak ada nabi kok menguap itu enggak ada. Tidak ada nabi yang menguap. Nah, semua nabi tidak pernah menguap karena itu hadiah dari setan. Maka pembuktiannya adalah kalau kita mau menguap, ingat saja bahwa tidak ada nabi yang menguap. Nah, nanti kita enggak jadi menguap. Akan menguap, baru terasa menguap, teringat bahwa Rasulullah enggak pernah menguap. Kita enggak jadi menguap. Mau menguap, teringat setan. Oh, udah dijembar banget. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh nek menguap aja dipolke atau dipol dulu ada pas ngaji karo Pak Kiai Katep itu dulu. Tiba-tiba pas ngaji begini nerangke menguap itu ya mungkin ana santri sing anyar apa piye nyoba-nyoba. Tiba-tiba itu maju ke depan mendekati Pak Kiai Katep itu. Oh, enggak bisa kembali. Ternyata itu temannya tadi cerita. Ini tadi nguap enggak kembali gitu loh. Waktu itu dipijeti apa-apa terus akhirnya bisa kembali. Di rumah saya ada ketemplekan jam apa ya ora nek kowe iki mungkin dol sarape to. Makanya menguap itu jangan dipol. Wah. Sing gene ngono apa singa ya. Singa karo apa kudane lah. Ah. Iki Pak Munadi akrab itu dengan nanti. Setengah 10 ya ini ngajinya rasa sesuai ngata. Wis ngono kuwi wae entuk ilmu menguap ta. Sampo kowe lek golek iki ustaz-ustaz do ora ngerti lho kae ta takonono. Tak takoni Pak Ustaz, menguap itu dari mana? Ngakek ngaji pisan ning rofa wae gaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.